Assalamualaikum. Uh, Salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau cerita koleksi lagi. Saya punya koleksi komik. Ini banyak masih kebungkus karena komik ini sebenarnya saya baca dulu saat saya SMP atau SMA gitu. Di saat saya umur belasan saya baca, dan saya alhamdulillah bacanya sampai tamat. Di penyewaan biasa. Banyak koleksi saya mengoleksi tidak sedikit karena saya pernah menemukannya di saat masa saya kecil. Dan ketemu ini salah satunya Sanao Yoshitsune. Saya dulu beli ini bundelan, bukan bundelan ya, sebanyak ini langsung. Sanao Yoshitsune. Nah, ini saya beli dulu saat ada obral komik di Gramedia Matraman. Dia obral komik ini lupa saya berapa, dia ada semacam cuci gudang gitu. Nah, itu saya sering, kalau ada momen-momen kayak gitu, saya sering nyari untuk terutama buku-buku lama, buku-buku yang mengingatkan kenangan-kenangan saya waktu masih SD, SMP, SMA. Itu menyenangkan cari-cari buku situ. Tapi kalau untuk hunting beneran di toko-toko buku bekas seperti di Senen ya, kalau di Jakarta, atau di Blok M, kemudian ada beberapa dulu di Ciputat, saya temu di persimpangan Ciputat, di Jalan Raya Ciputat itu, saya lupa posisi persisnya, itu sebelum halte busway, seberang halte busway ada toko buku bekas juga. Di situ saya juga sering cari buku, tapi seringnya dapatnya novel. Kalau nggak novel ya yang sering dicari karena lagi kuliah ya, jadi beli novel, beli komik ini kalau ada duit lebih dari duit yang dikasih orang tua. Jadi duit lebih dari pembelian buku kuliah, buku pegangan panduan untuk kuliah, untuk mendukung kuliah saya. Jadi saya sering cari-cari di situ. Nah, kapan-kapan kita jalan-jalan ya ke tempat-tempatnya. Kalau pandemi udah berakhir, mungkin kita akan keliling-keliling tempat buku-buku bekas di Jakarta terutama. Nah, ini saya dulu beli, dan yang saya dapat segini, nggak dapat utuh serinya dari ujung ke ujung. Nah, saya cuma punya Sanao Yoshitsune seri atau volume 2, 4, 5, kemudian lompat ke 8, 9 sampai 16, kemudian langsung lompat ke 21. Itu pun belum tamat ya. Sanao Yoshitsune ini kalau nggak salah ya, ini jalan cerita besarnya itu tidak ada hubungannya dengan sejarah, tapi nama-nama tokoh dan sedikit alur-alur sejarah dimasukkan ke sini. Jadi ada disclaimernya nggak ya tentang masalah itu ya di sini? Kayaknya nggak ada disclaimernya dah. Jadi ini komik yang diterbitkan oleh Gramedia Majalah. Ya, komik Gramedia Majalah. Ini komik MNC. Ini kelihatan logo MNC-nya ya. Ini komik-komik MNC. Mungkin kita baca, dan seri yang paling rendah saya punya, mungkin kita bisa lihat ya. Ini alur ceritanya tentang dua orang anak tepatnya, yang berbeda kasta, Hyota dan Ushikawa. Nah, Ushikawa ini anak dari selir raja di Jepang. Selir raja ya, selir pimpinan apa? Pokoknya selir raja di Jepang, yang dimana kalah dalam perebutan kekuasaan di zaman ini. Saya nggak tahu di zaman apa namanya ini. Dan setelah kalah, Selir dan Ushikawanya itu tidak dibunuh, tapi semacam diasingkan kayak gitu.
ini judul Ushikawa dan Hyota. Kalau Ushikawa tadi dia anak pejabat, darah biru. Dia darah biru. Oh, di sini ada disclaimer-nya. Cerita ini fiksi, tidak ada hubungan dengan tempat, nama orang dan kejadian sebenarnya. Tapi tokoh-tokohnya banyak diambil dari sejarah Jepang. Kalau ada yang pernah baca novel Nobunaga itu plot alurnya sama pada zaman itu ya. Nah, Ushiwaka ini kalau nggak salah adiknya dari Nobunaga. Iya, adiknya Nobunaga. Takut salah ya. Tapi kita ngomongin komiknya aja. Nah, Ushiwaka ini diceritakan dia diasingkan oleh pemimpin yang baru yang telah mengalahkan pimpinan sebelumnya dalam sebuah perang. Dan mengidap penyakit dia itu mengidap penyakit yang lumayan parah. Nah, Ushiwaka sendiri Ushikawa ini sendirinya punya ketemu dengan orang yang mirip sekali dengan dia. Di sini Ushiwaka ini dia ketemu dengan segerombolan pengamen yang di dalamnya ada salah satu anak yang mirip sekali dengan dia. Ushiwaka ini akhirnya tertarik untuk mengajarkan dan meminta tolong kepada pengamen tersebut untuk menggantikan dirinya agar dia bisa merasakan kebebasan di luar juga. Awal-awal cerita seperti itu. Ushiwaka ini anak pengamen itu dinamakan Hyota. Di sini nama tokohnya Hyota. Nah, dia sama-sama anak kecil, sama-sama anak-anak yang berusia sekitar 6 tahun ya di sini. 5 atau 6 tahun di sini. Nah, mereka ketemu, Ushiwaka ketemu dengan Hyota dan meminta tolong Hyota untuk menggantikan tempat dirinya untuk beberapa kali. Nah, di sini ini kerennya itu di sini banyak tampil tentang masalah harga diri. Ya, komik-komik Jepang kan terutama yang di masa perang ini kan akan banyak menonjolkan tentang bagaimana orang itu punya komitmen tinggi. Ya, seperti yang sekarang populer kan kayak One Piece, kayak apa namanya judulnya Boruto itu apa yang itu saya lupa judulnya. Nah, itu kan menunjukkan tentang harga diri, komitmen, tentang pembelaan terhadap janji, kata-kata, jalan ninja. Ya itulah menunjukkan budaya-budaya Jepang yang tentang masalah komitmen, harga diri dan ketepatan janji itu luar biasa tentang disiplin. Nah, di komik kedua ini dilihatkan hal-hal itu sudah ada dari anak-anak yang kecil tentang masalah komitmen, harga diri. Wah, ini menceritakan bagaimana si Hyota itu menjaga kata-katanya. Nah, nih ada dialog yang menunjukkan hal tersebut. Dia melakukan suatu berbahaya hanya karena dia memegang janji. Nah, ini diceritakan sampai seri dia hanya bertukar. Nah, karena dia ini adalah orang yang diasingkan dan dijaga, si Ushiwaka ini kan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa apa. Hyota sering menggantikan dirinya. Mereka bertukar tempat agar Hyota dan Ushiwaka
terutama Ushiwaka bisa menjalankan kehidupannya di luar, dan rupanya Ushiwaka ini mengidap suatu penyakit yang parah. Dia berharap Hyota ini dapat menggantikannya dan membalaskan dendamnya kepada pimpinan hari ini yang telah membunuh keluarganya, agar dibalaskan dendam dan merebut kembali kekuasaan Jepang. Sampai seri 8 itu menceritakan dia masih kecil, dan akhirnya di seri 8 menceritakan tentang masalah, mulai diceritakan saat remaja, mulai menceritakan Hyota dan Ushiwaka itu di saat remaja. Hyota dan Ushiwaka itu di remaja ini, di seri 8 ini momen perpindahan seutuhnya Hyota menjadi Ushiwaka, karena Ushiwaka di sini mati, dan di sini juga momen di mana mereka berdua membuat janji. Nah, di sini nih momen-momen kematiannya dan permohonan Ushiwaka kepada Hyota agar menggantikannya seumur hidup dan sama-sama mengalahkan pimpinan sekarang, yaitu siapa ya namanya, saya lupa. Ya itulah, tokoh-tokohnya saya nggak hafal Pak. Tapi ini menariknya di sini ada komik Jepang yang ini, komik-komik Jepang yang seperti ini nih, saya tertarik karena komik Jepang yang seperti ini membawa sejarahnya, menyadur ya, apa istilahnya ya, mengambil perintilan-perintilan sejarahnya ke dalam sebuah cerita yang sangat menarik. Nah, maaf ngomong tanpa ketersinggungan ya, beda ya. Saya membayangkan kalau ada komik Indonesia yang mencoba mengambil tokoh nama pahlawannya, mengambil tokoh nama penjahat di masa lalu, lalu dijadikan sebuah tokoh baik di dalam cerita komik atau visual novel. Wah, saya nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau di luar ini, di Jepang terutama ini, wah, jadi keren Pak, jadi keren banget. Dan menariknya komik Sanao Yoshitsune ini adalah si Ushiwaka, selain masalah tukar posisi cerita di mana ada tukar posisi anak pejabat darah biru dengan seorang gembel, seorang pengemis, seorang pengamen, menjadi itu, tapi kerennya ini adalah mereka itu bersatu dalam menjadi satu seutuhnya setelah Ushiwaka meninggal. Kepintaran-pintaran Ushiwaka yang hidupnya dihabiskan untuk membaca, terutama membaca strategi-strategi perang, itu diajarkan kepada Hyota, sehingga Hyota yang mempunyai kelebihan fisik, kemampuan akrobatik, bisa melanjutkan cita-cita si Ushiwaka. Dan di masa remaja, terutama di nomor 8 ini, ada momen di mana mereka berganti secara utuh karena Ushiwakanya meninggal, dan nama Sanao Yoshitsune sebagai yang berarti matahari yang terbit atau apa gitu dipergunakan pertama kali oleh Hyota yang menggantikan Ushiwaka. Nah, di sini juga banyak intrik-intrik perang, intrik-intrik politik yang dihadirkan, dan beberapa saduran beberapa strategi perang Shinzui ya. Strategi perang Shinzui ini dihadirkan di sini dengan cara yang unik, dan akal-akal cerdik Ushiwaka dalam mengakali kehidupannya, mengakali kepergiannya, dan mengakali perang-perangnya, dia akhirnya menjadikan cerita ini sebagai komik ini mendapatkan kesan serius, kesan yang komik yang nggak bisa ditinggalin untuk nggak dibaca. Tapi ada momen-momen lucunya
seperti biasa ada komedi situasinya yang di sini yang menurut saya komedi situasinya sangat nyambung dengan komedi orang Indonesia. Nah, itu yang membuat komik ini saya rekomendasikan juga untuk dibaca. Kemudian Sanao Yoshitsune ini di seri 8-nya juga, disitulah jalan cerita sebenarnya dimulai. Misinya si Hyota yang menggantikan Ushiwaka yang diberikan nama baru menjadi Sanao Yoshitsune itu diberikan amanah oleh Ushiwaka untuk bisa mengalahkan dan menaklukkan dunia. Setelah dipelajari semua kitab perang olehnya, dia harus mencari 4 pahlawan. Nah, ini yang seru yang menjadi yang ceritanya di sini. Syarat agar Rikuto bisa menjadi seorang jenderal adalah 5 hal, yaitu Yu, Chi, Jin, Shin, dan Chu. Ini kan pelayan yang akan tadi di Hyota, tolong sampaikan, ucapkan terima kasihku kepada semua anggota Ichiza. Nah, pelayan-pelayannya misi yang di komik Sanao Yoshitsune adalah si Hyota itu mengumpulkan pelayan-pelayannya tadi. Nah, seru banget cara-cara dia menemukan pelayan yang setia, yang kuat, yang loyal. Wah, sangat mengharukan ceritanya. Dan tamatnya itu saya lupa di volume berapa, gantung, karena memang misinya adalah menemukan 4 pelayan. Nah, sampai pelayan keempatnya ditemukan, agak sedikit panjang, diperpanjang ceritanya dikit, kemudian habis gantung. Dan berakhirlah komik Sanao Yoshitsune. Dilanjutkan kembali ada Sanao Yoshitsune Genpai War. Nah, saya juga belinya di saat lagi cuci gudang. Sanao Yoshitsune Genpai War. Oh, ini saya lebih banyak menemukannya. Dan ada yang sudah terbuka, ini kayaknya saya beli di toko bekas lah. Kalau yang masih tutupan ini masih berplastik loh. Belum saya buka-buka. Itu yang saya beli di, saya lupa dah saya beli di mana. Nah, saya mempunyai ada berapa nih? Ada buku 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, di sini 19, 25, 27, 28, dan 29. Nah, ini kalau nggak salah tamatnya 29. Coba lihat, beneran tamat di 29 ini enggak? Oh iya, tamat di 29. Saya agak nyelip beberapa, berarti yang saya punya kayak seri 3 itu saya nggak punya. 3 punya, seri 6 saya nggak punya, tapi selebihnya kayaknya urutan saya lebih banyak nyempil doang, ini yang nggak punya. Saya yang di belakangnya nggak ada volumenya ya, nomor volumenya nggak ada. Genpai War sama Sanao Yoshitsune ini ditulis oleh Hirofumi Sawada. Saya mau lihat, saya ambil lagi yang Sanao Yoshitsune. Sanao Yoshitsune ini di ilustrasinya saya membuat ya. Sanao Yoshitsune 2007 by Hirofumi Sawada, Alright Reserve. First published in Japan in 2007 by Kondasa Ltd Tokyo. Yang menerbitin pertama adalah Kondasa. Ini komik Kondasa. Indonesia Translation Right Indonesia Airlines Group Kondasa Ltd. Sanao Yoshitsune. Alih bahasa Febrian Anantasya. Penyunting Ardiatma Mardika. Artistik Iqmal Aldwinsyah. Hak cipta terjemahan PT Gramedia. Cetakan pertama Desember 2007. Oke, di sini nggak dikasih tahu ya. Tapi kalau artistik yang Indonesia Iqmal Aldwinsyah, artistik Indonesia. Ini ada nih. Staf pengerjaan. Asisten Nakamura Kaushiro, Fukushima Masahiro,
Aoyagi Takao, Kijima Akira, Io Eika, and more. Editornya Ishii Akira, Yamanaka Yasu, Nagai Kazuaki, Sage Sadayoshi. Komik editornya Imada Katsuhisa. Itu yang bisa ya, itu yang Sanao. Kalau yang Genpai War kita lihat di nomor 2-nya aja ya. Kita buka. Ini buka nomor 2-nya. Kapan-kapan saya baca lagi nih kayaknya. Ada tuh kayak ceritakan lagi dalam video lainnya. Kayaknya seru itu seperti itu. Jadi saya bacakan lagi ya. Di sini ada tokoh-tokohnya kalau yang di Genpai War. Fujiwara no Hidehira, penguasa Osu yang mengakui kekuatan Yoshitsune dan melindunginya. Taira no Noritsune, jago bela diri terbaik dari klan Heike, keponakan Kiyomori, pergi ke Osu untuk mencari Yoshitsune. Kiyomori adalah pejabat yang memimpin saat ini yang akan diperangi oleh Sanao sendiri. Kemudian Minamoto no Yoshitsune, pemeran utamanya Musashiba Benkei. Wah, Benkei kan ada tuh cerita, dan kalau nggak salah di Jepang tuh ada patungnya. Dia adalah orang yang bagikan monster kepada gede dan mati berdiri saat perang. Sudah menusuk Benkei ini mati berdiri saat perang, padahal udah dipanah berkali-kali, bahkan kabarnya dia itu masih bergerak walaupun sudah mati, dan sampai akhirnya dia mati sambil berdiri megang itu. Ada patungnya itu. Saya pernah baca sejarah sedikit tentang Benkei. Keren tuh Benkei. Isesaburo Yoshimori, tadinya hidup sebagai bandit namun akhirnya mengikuti Yoshitsune. Itu sedikit tokoh yang ini di volume 2-nya diceritakan. Mana ya? Yang daerah mendapat kenal Kiyomori, Mustori dan Higata, dengan Yoritomo, tewas tidak Higata, Sasa. Oke. Ini dia di belakang. Ini ya sama, karangan Hirofumi Sawada, yang stafnya asisten Nakamura, Koushiro Fukushima, Masahiro, Aoyagi Takao. Kayaknya masih ada orang-orang lama kayak Aoyagi Takao ini juga menjadi asistennya Hirofumi. Okada Tai, Io Eika juga nih, and more. Oke. Hirofumi Sawada, Sanao Yoshitsune, legenda sejarah pahlawan pemimpin. Sanao Yoshitsune, Genpei War no Kassen. Genpei no Kassen. Jadi judul aslinya Sanao Yoshitsune Genpei no Kassen. Masuk Indonesia namanya Sanao Yoshitsune Genpei War. Hirofumi Sawada 2008, all rights reserved, first published in Japan in 2008 by Kodansha Ltd. Tokyo. Indonesia translation right in Indonesia, arranged through Kodansha Ltd. Sanao Yoshitsune Genpei menjadi Sanao Yoshitsune Genpei War Volume 2. Alih bahasa Febrian Anantasya, masih sama. Editor Sri Nurhayati. Kayaknya beda. Grafis Pikpau, apa gimana bacanya? Saya nggak tahu tuh gimana bacanya. Bisa dilihat aja ya. Nah, saya tuh nggak tahu cara bacanya. Aduh, ngobrol lagi. Nah, saya nggak tahu tuh cara bacanya itu. Pikpau apa gitu. Itu bahasanya. Cipta Indonesia dan seterusnya. Ini cerita lanjutan dari Sanao. Setelah dia dapat dia di sini belum dapat semua pelayannya, kalau saya 2 pelayan di sini
Maaf, saya tadi agak salah nih. Di Sanao Yoshitsune yang ini dia hanya baru dapat 2 pelayan ya, Yoshimori dan si apa tadi, Benkei. Yang si orang raksasa itu yang sejarahnya juga nggak salah, Benkei itu yang menjaga mati-matian sebuah jembatan nggak salah. Sebuah jembatan, dia adalah mantan biksu apa gitu. Kalau di sini diceritakan dia itu mantan biksu. Kalau di sini ceritakannya dia mantan biksu yang selalu membawa malapetaka. Jadi dia itu malu sama diri sendiri, tapi dia nggak mau nyakitin orang. Nah, dia itu tidak bisa mengontrol kekuatannya. Dia disebut monster oleh banyak orang. Tapi ya dia itu punya kebaikan yang kebaikan hati yang luar biasa, dan Sanao bertemu dengan dia dan dia mau menemani Sanao untuk menjalankan misinya melawan Heikei. Nah, di Genpai War ini dia ketemu 2 kakak beradik yang menjadi pelayannya. 2 kakak beradik dari Osu. Osu itu adalah sebuah negeri di Jepang saat itu ceritanya, yang dimana disebut itu adalah negeri emas atau negeri berlimpah emas, negeri yang sudah damai di Jepang sebelum Jepang bersatu, yang memisahkan diri untuk tidak ikut berperang. Nah, di situ juga terkenal Osu yang memiliki 100.000 pasukan kuda yang ditakuti. Namun karena sudah tenang, diceritakan di sini bahwa sampai akhirnya Osu itu diserang. Nah, di sini juga nih keren nih, intrik-intrik politik, pengkhianatan keluarga kepada majikannya, ya korupsi. Ya di sini nih ada juga pemilihan antara harus mengorbankan keluarga daripada kesetiaan, atau memilih kesetiaan tapi mengorbankan keluarga. Wah, seru. Dan bumbu-bumbu lucunya tetap ada, komedi situasinya tetap ada, dan bumbu-bumbu strategi perang kayaknya mungkin strategi perang tetap Shinzui apa ya bacanya. Nah, itu hadir di Genpei War. Di sini Yoshitsune ketemu dengan abangnya. Abangnya itu nama abangnya di sini ada tokoh-tokohnya tadi. Kalau di situ ada, di sini kalau yang di kedua ini di komik lainnya dia nggak dikenalkan. Nah, di sini kita lihat nggak ada ya, diceritakan tidak ada. Oh, ini ada nih abangnya nih, bahwa Yoritomo. Namanya Yoritomo, nama abang tirinya dari ibu yang lain. Mereka awalnya sama-sama bekerja sama untuk berperang, membangun kekuatan dari sisa-sisa klannya yang lama untuk merebut kembali kekuasaan dari Heikei. Nah, Heikei ini dianggap sangat-sangat tidak baik untuk tatanan negara, selain dia membalaskan dendam ya, misi membalaskan dendam. Kalau di cerita ini ya, ingat ada disclaimer bahwa cerita ini adalah hanya fiksi belaka. Nah, diceritakan bahwa dia ketemu Yoritomo, awalnya setia. Nah, di situ banyak intrik-intrik politik tuh, penuh intrik politik. Di sini ceritakan Sanao itu sangat loyal, tetapi dia cepat naik daun. Banyak jenderal-jenderal yang tidak suka dan bahkan memfitnah dia bahwa dia itu akan berkhianat. Jadi Yoritomo itu dibisik-bisikan oleh anak-anak buahnya, jenderal-jenderalnya, bilangnya Sanao itu akan berkhianat, mau ngambil kekuasaan apa. Setelah Heikei kalah pun akhirnya si Sanao Yoshitsune ini akhirnya diburu oleh kakaknya sendiri.
dan sahabatnya, pelayan-pelayannya yang 4 orang itu berusaha melindungi dia dalam cerita ini. Akhirnya mati satu persatu dia dalam melindungi si Sanao untuk bisa melarikan diri, hingga Sanao bisa hidup di pulau terpencil jauh dari keramaian. Tapi semua teman-temannya mati melindungi dia, semua pelayannya mati melindungi dia. Keren nih, intrik-intrik politik, perebutan jabatan, fitnah. Wah, seru. Selain detail-detail dia terkait perang-perang itu, yang dia dalam kondisi orangnya cuma sedikit tapi bisa memenangkan dengan memanfaatkan medan pertempuran, memanfaatkan menipu-nipu. Dia orangnya sedikit tapi menjatuhkan mental lawannya dulu dengan membuat seolah-olah dia banyak, dengan bendera yang lebih banyak, dengan dia membuat asap bagaikan orang yang masak dan makan lebih banyak sehingga tidak terjadi peperangan, malah dikabur. Dan ada beberapa titik seru di sini. Awal-awal Sanao itu tidak ingin ikut berperang. Waktu diajak Yoritomo juga tidak ingin ikut berperang. Dia itu merasa peperangan itu setelah dia melakukan peperangan pertama, dia melihat wilayahnya, warga sipil di tempat peperangan dan daerah peperangan itu kehilangan tempat tinggal, sakit, ya ikut terimbas karena peperangan lah intinya. Tapi ada satu jenderal yang sangat bijak menyontohkan di depannya dia untuk membakar satu rumah. Nah, saat si Sanao ingin mencoba memadamkan apinya, tapi apinya terlalu besar. Apa yang dilakukan jenderal itu menyuruh warga-warga yang sedang mematikan api itu menghancurkan semua bangunan yang menempel kepada rumah-rumah yang terbakar tadi. Di sini dia menjelaskan bahwa lebih baik mengorbankan sesuatu daripada membuat api itu melebar lebih jauh. Jadi cukup mengorbankan rumah-rumah yang mengelilingi tempat yang terbakar tersebut sehingga ada pagar dan bisa dihentikan api tersebut. Sejak itu Sanao Yoshitsune mau berperang dengan mempercepat peperangannya, jika sudah menang maka perang itu tidak perlu meluas kemana-mana, akan difokuskan di beberapa kota. Jadi dia sangat bertekad untuk mengerucutkan perang itu langsung ke ibu kota. Keren dah pokoknya. Sangat, bagi yang suka komik-komik yang agak mikir, komik-komik yang tentang peperangan dan sejarah, saya saranin untuk baca Sanao Yoshitsune dan Sanao Yoshitsune Genkai War. Pasti akan seru. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.